Assalamualaikum ayah bunda di channel cerita rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Hari ini kita bahas kisah yang bikin dada sesak dan hati campur aduk, tentang seorang menantu yang dipermalukan di depan keluarga besar, bahkan dipanggil pembantu di rumah suaminya sendiri. Tapi tunggu, ternyata di balik air matanya ada sesuatu yang sangat luar biasa. Yuk langsung kita ke ceritanya. Rani tak pernah menyangka bahwa cinta bisa sesakit ini. Ia tumbuh sebagai gadis sederhana di keluarga guru di sebuah kota kecil. Ayahnya mengajar matematika di SMP negeri, sementara ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Rani bukan berasal dari keluarga kaya, tapi ia dibesarkan dengan kasih dan nilai-nilai kesederhanaan, jujur, sabar, dan bekerja keras. Cinta datang padanya dalam bentuk Dimas, pria tampan, karismatik, dan mapan. Mereka bertemu di sebuah seminar desain interior di Jakarta. Rani yang saat itu masih menjadi asisten freelance menolong Dimas saat laptopnya rusak menjelang presentasi. Dari situlah obrolan mereka dimulai, lalu berlanjut dengan pertemuan demi pertemuan yang membuat hati Rani percaya bahwa jodoh memang datang tanpa perhitungan. Ketika Dimas melamarnya, Rani menangis bahagia. Ia benar-benar percaya cinta itu. Tapi di balik senyumnya manis Dimas ada sesuatu hal yang Rani belum tahu. Keluarganya, terutama sang ibu, Bu Ratna, adalah wanita keras kepala yang sangat menjaga status sosial. Hari pertama Rani menginjakan kaki di rumah besar keluarga Dimas, ia langsung merasa seperti tamu yang salah alamat. Dindingnya penuh lukisan mahal, aroma parfum impor menyeruak, dan mata-mata penuh penilaian menyambutnya. Bu Ratna menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum tipis. "Kamu Rani ya? Wah, sederhana sekali. Tapi ya sudahlah, yang penting kamu bisa bikin Dimas bahagia," katanya, tapi intonasinya lebih terdengar seperti sindiran daripada restu. Rani hanya menunduk, berusaha sopan. Ia berjanji dalam hati untuk menjadi menantu yang baik, walau sambutan di negara itu terasa dingin. Namun janji itu sempat diuji. Hari-hari pertamanya di rumah besar itu dipenuhi perintah-perintah kecil yang lama-lama berubah menjadi beban. "Rani, tolong bantu Mbok Minah cuci piring. Rani, tolong beresin meja makan ya. Rani, tolong sambut tamu Tante Rosi, tapi jangan bicara terlalu banyak, nanti salah ngomong." Kalimat-kalimat itu datang bukan dari Dimas, tapi dari mertuanya. Sementara suaminya hanya diam, seolah tak ingin menambah keributan. Rani mencoba sabar. Ia berpikir mungkin memang begini cara keluarga besar menyesuaikan diri dengan menantu baru. Tapi seiring waktu, batas antara bantu dan diperintah semakin kabur. Suatu sore, Rani sedang membersihkan ruang tamu menjelang acara arisan keluarga besar. Ia memoles vas bunga, menata kursi, dan menyiapkan minuman untuk memastikan semuanya tampak sempurna. Dimas sibuk di luar, sementara Bu Ratna tampak mengawasi dari tangga, matanya tajam seperti sedang mencari kesalahan. Ketika para tamu datang, semua rumah itu penuh dengan tawa dan parfum mewah. Rani memilih untuk di dapur saja menyiapkan teh dan kue. Namun, tiba-tiba suara Bu Ratna memecah suasana. "Rani, bawa minumannya ke sini, cepat." Semua kepala menoleh. Rani datang dengan nampan berisi gelas-gelas teh. Tapi, sebelum ia sempat meletakkannya, Bu Ratna kembali bersuara. "Cepat sedikit Ran, kalau pembantu aja lambat, gimana mau jadi serang kaya?" Hening. Kalimat itu menggema di ruangan besar itu seperti tamparan keras. Para tamu saling berpandangan. Sebagian menahan senyum, sebagian pura-pura sibuk mengaduk minuman. Dimas yang duduk di ujung sofa hanya diam, menatap ke bawah. Tak ada kata satupun pembelaan keluar dari bibirnya. Rani berdiri di sana, kaku, matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia tahan. Tangannya bergetar saat meletakkan gelas ke gelas. Dalam kepalanya, suara hatinya berteriak, "Kenapa dia, Mas? Aku ini istrimu, bukan pembantumu." Tapi bibirnya tetap tersenyum. Ia menunduk lalu berkata pelan, "Maaf Bu, saya akan lebih cepat lain kali." Setelah tamu-tamu pulang, suasana rumah menjadi sepi. Dimas menghampirinya, mencoba berbicara. "Kamu jangan diambil hati ya Rani, Mama cuma, ya begitulah omongannya, mulut tajam tapi hatinya baik." Rani menatap Dimas lama-lama. Ada sesuatu dalam dirinya yang retak malam itu. "Mas, aku gak butuh mama baik kalau hatinya selalu melukaiku." Ia kemudian beranjak, meninggalkan Dimas yang hanya bisa berdiri kaku. Malam itu, di dalam kamar, Rani menangis tanpa suara. Ia tahu
Cinta yang ia kira membuatnya bahagia ternyata juga bisa menjadi penjara yang sunyi. Tapi di sela air mata itu muncul satu tekad kecil. Ia tidak akan selamanya menjadi korban. Di luar kamar, Bu Ratna tersenyum tipis sambil berkata pada suaminya, "Aku cuma ingin tahu, dia tempatnya di mana. Keluarga ini bukan untuk orang miskin." Dan di saat itulah, tanpa mereka sadari, benih kekuatan dalam diri Rani mulai tumbuh. Ia mungkin dianggap kecil, tapi dalam diamnya, ia sedang belajar berdiri. Sejak malam itu, suasana rumah besar keluarga Dimas berubah dingin. Bukan karena dingin, tapi karena jarak. Antara Rani dan Dimas, kini terpisah tembok tak kasat mata. Tembok yang dibangun dari diam, gengsi, dan luka. Rani semakin jarang bicara. Ia tetap menyiapkan sarapan setiap pagi, memastikan kemeja Dimas rapi, tapi tatapannya kosong. Yang dulu penuh cinta, kini hanya tersisa tanggung jawab yang kering. Bu Ratna justru semakin berkuasa. Ia menatap Rani seperti menatap noda yang tak bisa hilang di kain putih keluarga mereka. "Rani, tolong cuci vas bunga itu di taman. Kamu kan lebih terbiasa kerja kasar," katanya suatu pagi dengan senyum dingin. Rani hanya mengangguk. Ia sudah lelah menjelaskan, sudah terlalu capek menuntut pengertian dari orang yang tak mau mengerti. Namun diamnya bukan berarti kalah. Diam itu justru menjadi ruang bagi pikirannya yang tumbuh. Setiap kali mencuci piring, menyapu halaman, atau menata bunga, pikirannya melayang ke masa kuliah. Ke saat ia dulu suka menggambar interior rumah, menata warna, dan mengubah ruang sempit menjadi terasa luas. Ia mulai menggambar lagi, diam-diam. Di malam hari, setelah semua tidur, Rani menyalakan lampu di meja. Tangannya lembut menari di atas kertas, menggambar ruang-ruang yang tenang, indah, dan berjiwa. Tempat yang jauh dari teriakan, jauh dari penghinaan, dan tempat yang penuh cinta dan cinta. Itulah rumah yang ia ingin impikan. Suatu malam, ketika Dimas pulang larut dari kantor, ia melihat Rani tertidur di meja kerja dengan pensil di tangan dan kertas berserakan. Dimas mengambil satu gambar ruang tamu bernuansa coklat hangat, sederhana tapi elegan. Di pojok kertas tertulis cita-cita yang belum mati. Dimas menatap gambar itu lama, lalu menatap wajah istri yang lelah. Ada rasa bersalah, tapi juga bingung. Ia mencintai Rani, tapi ia juga takut terhadap ibunya. Dan ketakutan itu membuatnya menjadi pengecut. Keesokan harinya, Rani bangun dengan tekad baru. Ia mulai mencari pekerjaan kecil secara daring, desain interior, freelance. Awalnya hanya proyek kamar apartemen kecil, lalu rumah kontrakan, lalu kafe sederhana. Ia bekerja diam-diam menggunakan nama samaran, Rania Art Space. Sampai suatu hari, pesanan datang dari seorang pengusaha muda bernama Reza Al-Faruq, pemilik beberapa properti dan kafe di Jakarta Selatan. Reza kagum dengan hasil desain Rania Art Space, padahal belum pernah bertemu langsung. "Desain kamu tenang tapi hidup. Aku suka energi yang kamu bawa di setiap ruangan," tulis Reza lewat pesan. Rania tersenyum membaca itu. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa dihargai bukan karena statusnya, tapi karena kemampuannya. Hari pertama mereka bertemu di kafe Reza. Suasana canggung tapi hangat. Rani dengan baju sederhana membawa map berisi sketsa dan laptop tua. Reza, pria tinggi dengan mata teduh, menyambut dengan sopan. "Kamu Rania Art Space?" "Iya, tapi nama asli saya Rani." "Rani aja cukup ya." Hehehe, nama sederhana tapi manis. Percakapan mereka mengalir seperti air. Reza bukan hanya klien, tapi juga pendengar. Ia tak tahu apa yang dialami Rani di rumah, tapi entah kenapa ia bisa membaca kesedihan dari senyum wanita itu. Beberapa minggu kemudian, desain Rani untuk proyek Reza disetujui tanpa perubahan. Rani bahkan mendapat bonus. Reza menulis pesan singkat, "Kamu berbakat besar. Kalau dunia menutup satu pintu, jangan takut buka jendela baru." Kalimat itu seperti suluh kecil di hati Rani. Ia berani bermimpi. Ia mulai bermimpi lagi. Ia mulai melihat bahwa hidupnya tak berhenti di dinding rumah tua. Tapi kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Suatu sore, Bu Ratna menemukan nota pembayaran dari proyek freelance Rani yang sempat disembunyikan. "Apa ini?" tanyanya dengan nada tajam. "Aku cuma kerja kecil-kecilan, Bu, biar nggak sepenuhnya bergantung pada Mas Dimas." "Kerja? Jadi kamu malu jadi istri anak orang kaya? Mau nyari uang sendiri biar bisa kabur?" Dimas masuk ruang tengah, melihat ibunya marah dan Rani tertunduk. "Ran, kamu kerja tanpa bilang aku dulu." "Mas, aku cuma ingin bantu, bukan sembunyi." Tapi kata-kata Rani nggak cukup. Bu Ratna sudah menuduhnya macam-macam dan Dimas lagi-lagi diam. Malam itu Rani kembali ke kamarnya.
Ia duduk di meja, menatap hasil desainnya yang berserakan. Air matanya menetes, jatuh di atas kertas. Tapi kali ini bukan air mata kelemahan. Ia sadar, setiap tetesnya adalah pupuk atau tekadnya sendiri. Kalau mereka melihat aku kecil, biarinlah. Tapi aku akan tumbuh menjadi seperti mereka yang gak bisa menundukkan kepalaku lagi. Dan di luar kamar, Bu Ratna gak sadar, benih kecil yang dulu injak, kini sedang tumbuh menjadi pohon yang gak bisa ia tumbangkan lagi. 3 tahun berlalu sejak malam penuh air mata itu. Dunia Rani sudah berubah. Bukan lagi gadis yang duduk diam menunggu pengertian, tapi wanita yang tahu nilai darinya. Ia kini dikenal di dunia desain interior dengan nama Rani Adirama, pemilik Rani Design Studio, usaha yang lahir dari kamar sempit, dari tangan yang dulu hanya menggenggam pel, kini menggenggam proyek-proyek besar. Namun, tak satupun orang di rumah mertuanya yang tahu. Ia tak pernah bercerita, tak pernah pamer, dan tidak untuk balas dendam. Ia hanya ingin berdiri tanpa harus menunduk pada siapapun. Suatu pagi, Rani menerima pesan dari sekretaris sebuah perusahaan besar, Adinata Property Group, milik warga Dimas. Kami tertarik bekerjasama dengan tim Anda untuk proyek renovasi kantor pusat. Klien kami menyukai gaya desain yang elegan tapi humanis. Rani membaca email itu berkali-kali, tangannya bergetar. Nama perusahaan itu terlalu akrab. Ia tersenyum tipis. Takdir punya cara bercanda, gumamnya. Setelah berdiskusi dengan tim, ia memutuskan menerima proyek itu tanpa mengungkap identitasnya pada awalnya. Baginya ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang membuktikan bahwa luka bisa jadi karya. Hari pertama, Rani datang mengenakan kebaya modern putih gading. Rambutnya disanggul, tapi wajahnya tenang. Ia membawa map berisi konsep desain dan laptop 3D visualization rancangan kantor masa depan Adinata Group. Begitu langkah ke ruang rapat besar itu, waktu menoleh berhenti. Di ujung meja duduk Bu Ratna, masih anggun, masih elegan, tapi kini garis wajahnya lebih keras. Di sampingnya Dimas, pria yang dulu membuatnya menangis diam-diam di balik pintu kamar. Ketika sekretaris memperkenalkannya, ini Bu Rani Adirama, desainer utama dari Rani Group Design Studio. Ruangan langsung hening. Dimas menatap tak percaya, sementara Bu Ratna terperangah. Matanya membesar seperti melihat hantu masa lalu. Rani tersenyum sopan. Senang sekali bisa bekerja sama lagi, kali ini secara profesional. Suara lembutnya menampar, jauh lebih keras dari kata-kata kasar dimanapun. Ia duduk tenang, membuka presentasinya. Slide demi slide menampilkan konsep desain ruang keluarga terbuka, pencahayaan alami dan nuansa hangat. Semua simbol kebebasan yang dulu nggak ia punyai. Dimas tak berhenti menatapnya. Wajah Rani yang dulu tampak lelah, kini bersinar dengan kepercayaan diri. Bu Ratna pun kehilangan kata-kata. Setiap kali Rani menjelaskan detail desainnya, bibir wanita itu menegang, mungkin karena kagum atau malu. Setelah presentasi selesai, ruangan sepi. Lalu Bu Ratna memecah hening dengan suara pelan. Desainnya indah, sangat indah. Rani tersenyum lembut. Terima kasih Bu, saya hanya berusaha menata ruang agar terasa hangat dan manusiawi. Karena saya percaya rumah atau kantor bukan soal megahnya bangunan, tapi kenyamanan hati di dalamnya. Dimas menunduk. Kata-kata itu seperti ditujukan langsung padanya. Beberapa minggu kemudian, proyek resmi berjalan. Tim Rani bekerja dengan profesional. Setiap kali ia datang ke kantor Adinata, para stafnya memandang dengan hormat. Tak ada yang tahu bahwa dulu wanita elegan itu pernah disuruh mencuci piring di rumah keluarga pemilik gedung tersebut. Hari peresmian kantor baru menjadi momen yang tak terlupakan. Banner besar bertuliskan Adinata Property Headquarters Design by Rani Design Studio terpampang di pintu masuk. Para tamu bertepuk tangan, wartawan mengambil foto, dan Rani berdiri di tengah sorotan lampu dengan senyum tenang. Bu Ratna datang dengan mengenakan kebaya coklat tua, menatap ruangan yang kini indah hasil tangan sang menantu yang dulu ia hina. Dimas berdiri di sampingnya, matanya tak lepas dari Rani. Dia berubah, Bu. Tidak, Mas, jawab Bu Ratna pelan menatap lantai. Dia bukan berubah, kita yang dulu buta melihat siapa dia sebenarnya. Ketika acara selesai, Rani berpamitan. Ia menyalami semua orang termasuk Dimas dan Bu Ratna. Terima kasih atas kepercayaannya, katanya sopan. Bu Ratna menatapnya lama. Kamu berhasil, Rani. Saya hanya melakukan apa yang Ibu ajarkan dulu, jawab Rani dengan senyum kecil. Kerja keras walau dianggap pembantu.
Lalu ia melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan dua wajah yang dulu membuatnya menangis, kini membisu penuh penyesalan. Dan di dalam mobil, Rani menatap cermin. Ia tak lagi seperti istri yang disalahkan, tak lagi gadis yang diremehkan. Yang ia lihat kini adalah wanita yang tumbuh dari luka dan berdiri di atasnya. Kadang, untuk menjadi bersinar, kita harus jadi dulu debu yang diinjak. Tapi begitu diterpa cahaya, bahkan debu pun bisa begitu berkilau. Tamat.